넌 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 난 웃으며 너를 만나 Never ending forever. Program linear merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear. Arti dari optimasi linear ini adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai maksimum ini sendiri yaitu nilai yang terbesar dan nilai minimum adalah nilai yang terkecil. Ternyata di dalam program linear memiliki bentuk yang terdiri atas yang pertama sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yang kedua model matematika, dan yang terakhir adalah nilai optimum fungsi objektif. Dari ketiga bentuk program linear tersebut akan saya jelaskan masing-masingnya. Nah, yang pertama sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau kita singkat SPTLDV. Sebelum ke SPTLDV, kita alangkah baiknya harus mengingat kembali yaitu pertidaksamaan. Kata pertidaksamaan ini ada simbolnya. Yang pertama kurang dari, yang kedua lebih dari, yang ketiga kurang dari sama dengan, dan yang keempat terakhir adalah lebih dari sama dengan. Nah, di sebelah pojok kanan terdapat contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian untuk menggambar grafik pertidaksamaan, langkah-langkahnya yaitu satu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kedua menentukan titik uji, ketiga menentukan hasilan, dan yang terakhir menentukan himpunan penyelesaian. Yang kedua, model matematika definisi. Suatu cara sederhana yang menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bentuk bahasa matematika dapat berupa pertidaksamaan, persamaan, atau fungsi. Selanjutnya, model matematika secara umum terdiri atas dua komponen, yaitu satu fungsi tujuan kita lambangkan sebagai Z sama dengan V, XY sama dengan AX tambah BY. Yang kedua ada fungsi kendala, yang dimana berupa sistem pertidaksamaan linear. Kemudian untuk langkah-langkahnya yaitu satu menentukan variabel X dan Y, kedua membuat tabel, ketiga membuat sistem pertidaksamaan linear, dan yang terakhir adalah menggambar grafiknya. Yang ketiga nilai optimum fungsi objektif definisi. Nilai optimum ini sendiri adalah nilai maksimum atau minimum pada suatu program linear. Di dalam nilai optimum terdapat dua jenis fungsi. Yang pertama fungsi objektif atau tujuan, yaitu fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Yang kedua fungsi kendala, yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel terdapat dalam fungsi objektif. Ada dua cara mengerjakan nilai optimum, yaitu yang pertama metode uji titik pojok, yang kedua metode garis lidik. Nah, ya, arti dari metode uji titik pojok ini diambil dari nilai fungsi kendala atau pertidaksamaan variabel. Yang kedua metode garis lidik diambil dari nilai objektif atau tujuan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentukan variabelnya X dan Y, yang kedua tentukan jenis masalah, nilai maksimum atau minimumnya, yang ketiga tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, dan yang keempat tentukan daerah penyelesaian dan gambar grafiknya yang diperoleh dari poligon serta titik potong. Arti dari kata poligon itu adalah titik sudutnya. Dan yang kelima adalah substitusikan fungsi tujuan ke titik potong tersebut atau gunakan garis lidik. Nah, setelah kita sudah mengetahui definisi dari program linear ini, saya memberikan salah satu contoh soal cerita program linear agar lebih paham lagi tentang program linear ini. Nah, di sini saya sudah menyajikan contoh salah satu soal cerita program linear di kehidupan sehari-hari. Sebelum mengerjakan, alangkah baiknya kita membaca soalnya cerita terlebih dahulu agar kita dapat memahami arti dari cerita ini. Jadi kayak apa aja yang diketahui di dalam soal cerita ini, dan juga masalah-masalah apa aja yang terdapat di soal cerita ini. Nah, nanti kita baca terlebih dahulu dengan cermat ya. Nah, Yeji mempunyai 2 kg gula pasir dan 8 kg tepung. Artinya, Yeji itu menyediakan 2 kg gula pasir dan 8 kg tepung. Dia itu menyediakan dua bahan. Nah, dua bahan ini yaitu gula pasir dan tepung. Sedangkan ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Nah, dari dua bahan ini, dia itu ingin membuat kue. Nah, kuenya itu ada kue dadar dan kue apem. Nah, untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 perak per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 perak per buah, berapakah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh Yeji? Artinya, berapakah pendapatan terbanyak yang dapat diperoleh si Yeji ini gitu. Nah, ini termasuk ke dalam permasalahan program linear yang akan kita selesaikan. Namun, sebelum kita menyelesaikan dari soal cerita ini, alangkah baiknya adalah yang pertama membuat tabel model matematika. Nah, tabel model matematika ini tujuannya agar kita lebih mudah untuk mengerjakannya atau menyelesaikannya. Jadi saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dengan tabel model matematikanya. Jadi di sebelah pojok kiri ini adalah jenis bahannya.
Di sebelahnya itu kan ada gula pasir dan tepung. Selanjutnya di sebelah sini itu kue dadar dan kue apem. Jadi produk yang diproduksi oleh si Yeji ini kan kue dadar dan kue apem kan. Maka kita dapat buat tabelnya di sini. Selanjutnya penyediaan. Nah, penyediaan ini tuh penyediaan bahan yang dia gunakan untuk membuat kedua produk itu. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa kue dadar dan kue apem ini memiliki perbedaan dalam penyediaan bahannya ya kan. Nah, kue dadar itu kan apa? Ya, yang dibutuhkan adalah 10 gram nih. 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Berarti sini 10 gram, sini 20 gram. Terus, sedangkan kue apem, nah, nih, untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Berarti sini 5 gram, 50 gram untuk tepung. Kalau sudah, penyediaan. Nah, arti dari penyediaan ada penyediaan bahan. Penyediaan bahan kan di sini udah nih, paling depan nih, si Yeji mempunyai penyediaannya itu kan 2 kg gula pasir dan 8 kg tepung. Di sini tulis 2 kg dan 8 kg. Tapi dia tuh dalam bentukan kilogram, sedangkan yang lain itu harusnya gram. Maka kita jadikan ke gram 2 kg ini. Nah, kilogram ke gram itu kan turun tangga 3 kali. Maka 2 dikalikan dengan 1000 gram. Maka hasilnya adalah 2000 gram. Dan begitu pula juga sama untuk 8 kg ini kita kalikan 1000 gram, maka hasilnya adalah 8 gram. Selanjutnya ada harga jual. Nah, harga jual dari kue dadar dan kue apem itu berapa? Nah, misal ceritanya kan udah ada nih. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 perak per buah, berarti sini kue dadar dijual dengan harga 300 perak per buah. Dan kue apem dijual dengan harga 500 perak per buah. Di sini kue apem dijual dengan harga nih 500 perak per buah. Setelah sudah nih dalam bentuk tabel model matematikanya. Nah, selanjutnya setelah udah tabel model matematika, kita bentuk ke model matematikanya. Nah, model matematika ini kan saya sudah ngejelasin di video sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan ulang lagi. Nah, arti dari model matematika ini adalah menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bentuk bahasa matematika. Jadi, langkah pertama untuk model matematika ini adalah menentukan variabelnya. Nah, menentukan variabel X dan Y. Jadi kita menentukan di variabel X dan Y yang jadi pemisalan di dalam soal cerita ini. Biasanya yang menjadi pemisalan atau menjadi variabel X dan Y itu terdapat pada produk yang akan diproduksinya. Nah, sedangkan di soal cerita ini adalah dia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Artinya si Yeji ini ingin membuat kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Dia membuat 2 kue macam, yaitu kue dadar dan kue apem, itu termasuk ke dalam produk yang akan diproduksi oleh si Yeji. Maka kue dadar kita jadikan X dan kue apem kita jadikan Y. Berarti di sini adalah kue dadarnya X nih. Di dalam kabel sini kabel kue apemnya Y. Berarti sini X, 10X, 20X, dan ini 5Y, sini 5Y. Setelah kita udah menentukan variabelnya, maka angka yang kedua adalah menentukan fungsi objektif. Fungsi objektif ini terdapat pada yaitu produk yang akan diproduksinya. Nih, kue dadar dan kue apem. Dan di sini terlihat nih harga jual dari kue dadar kan adalah 300 perak. Tapi dari kata fungsi objektif biasanya tandanya itu adalah Z. Lambangnya itu adalah Z, berarti Z max ya. Karena kan yang ditanyain kan maksimalnya. Nah, Z max itu berarti berapa? 300X ditambahkan dengan 500Y. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah menentukan fungsi kendala. Arti dari fungsi kendala ini sendiri adalah batasan-batasan yang digunakan, bahan yang digunakan untuk membuat kue. Di sini kan ada tuh ya batasan-batasan yang bahan yang digunakan untuk membuat kue ini. Batasannya berapa nih? Di sini udah kelihatan tuh ya. Nih, menggunakan gula pasir. Jadi kita tulis bahwa kue dadar membutuhkan gula pasir sebanyak berapa? 10 gram kan? Maka sedangkan kan dadar kita misalkan sebagai X, berarti dia 10X. Tambahkan kue apem nih, gula pasir. Jadi kue apem membutuhkan gula pasir sebanyak 5Y. Ini dari mana? Dari itu tadi pemisalan. Terus penyediaan. Jadi penyediaan dari kedua ini tuh berapa? Yang dia sediakan bahannya itu ada berapa? Ada 2000 gram, 2 gramnya nggak usah, berarti 2000. Oh iya, kalau fungsi kendala berarti ini kan penyediaan kan ya. Itu tuh tandanya artinya maksimal 2000, nggak boleh lebih. Berarti tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Begitu pula juga sama 20X ditambahkan dengan 50Y nih, 50Y berarti kurang lebih sama dengan 8000.
Dan di dalam fungsi kendala ini terdapat syaratnya, yaitu X, Y. X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kok harus kayak gini ya? Karena X dan Y ini adalah kan kita pemisahan dari kue dadar dan kue apem. Jadi kue dadar dan kue apem itu harus lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 ya boleh, tapi misalkan nih kue dadar membutuhkan gula pasir sebanyak min 10, yaitu nggak bisa, nggak boleh negatif, karena nggak ada kan suatu produk yang hasilnya itu negatif. Jadi kedua produk ini harus lebih besar sama dengan 0, tidak boleh berjumlah negatif. Ini termasuk dalam syarat non negatif, atau kita bisa sebut sebagai positif. Setelah sudah langkah ketiga, nah langkah keempat itu kan membuat grafik. Kan di sini kan fungsi kendalanya itu 10x tambah 5y. Nah, cara membuat grafik ini kita lihat dari fungsi kendalanya, perhitungan di fungsi kendalanya. Jadi kita ini misalkan sebagai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Tapi kita tuliskan kembali di sini. Persamaan 1 itu kan tadi berapa? 10x ya, ditambah dengan 5y, terus kurang lebih sama dengan 2000. Nah, dapat kita lihat di sini adalah persamaan 1 10x tambah 5y, kurang lebih sama dengan 2000. Nah, ini dapat kita sederhanakan agar kita lebih mudah dalam perhitungannya dan angkanya biar tidak terlalu banyak banget. Jadi masing-masing kita bagi 5. Berarti hasilnya adalah berapa? 2x tambah y kurang lebih sama dengan 400. Dan begitu pula juga sama ya, yang untuk persamaan 2 juga kita sederhanakan biar lebih mudah dalam perhitungannya. Berarti ini 2x tambah 5y kurang lebih berapa? 800. Baru deh kita cari titik sumbu x dan sumbu y dari persamaan 1 ke 2. 3 ke 4 juga bisa. Jadi kita cari persamaan 1 kan itu adalah 2x ditambah y kurang lebih sama dengan 400 kan. Nah, untuk mencari titik x dan y itu gampang sekali. Jika x-nya kita jadikan 0, maka y sama dengan 400. Berarti titik y-nya itu adalah 0,400. Dan juga jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah 2x sama dengan 400. X sama dengan 200. Rumus ini juga berlaku ke persamaan 2 juga ya. Nah, jadi kayak gini juga sama. Ini jadi 200,0, terus ini jadi x-nya berarti 400,0 dan ini jadi 0,190. Dan untuk persamaan 3 pun juga sama, persamaan 4 juga sama, berarti x-nya sama dengan 0, ini juga sama aja sih. Tapi kan yang dua kan cuma ini doang. Berarti nanti saya akan membuat grafiknya di sebelah sini. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi kan persamaan 1 itu kan y-nya adalah 0,400 kan, maka di sini titiknya 0,400 nih. Oke. Terus selanjutnya yang x-nya ini kan dari persamaan 1 adalah 200,0, berarti di sini titiknya. Setelah itu kita tarik garis deh. Set, nah dapet tuh persamaan 1 sini grafiknya. Dan juga garis grafiknya ya. Dan juga untuk persamaan 2 pun kayak gitu. 400,0 berarti sini x. Dan 0,160 di sini. Tarik garis deh, set. Nah, dapat ini di sini persamaan 2 garis, persamaan 2. Kalau sudah dari grafik ini, langkah selanjutnya adalah menentukan asirannya. Jadi menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaian ini sangatlah mudah sekali ya. Untuk mencari himpunan penyelesaian atau cara menghasilkannya itu kita dapat melihat dari tanda pertidaksamaan ini. Kembali lagi nih, jika x dan y-nya 0, maka 2 dikali 0 kan 0 nih, 2 kali 0 0 ditambah 0, terus hasilnya kan 0 kan, berarti 0 kurang lebih sama dengan 400. Jadi 0 kurang lebih sama dengan 400 atau 0 lebih kecil sama dengan 400. Nah, itu benar dong. Kalau benar, berarti hasilnya ke bawah atau ke kiri. Set mendekati titik 0. Set gitu. Terus juga sama untuk persamaan 2 juga. Jika x dan y-nya 0, berarti adalah 0 kurang lebih 800. Benar dong.
nolnya lebih kecil sama dengan 0. Berarti hasilnya juga ke bawah, set, atau ke kiri ya, dapat tuh. Terus untuk persamaan 3, X-nya kan lebih besar sama dengan 0. Berarti tuh hasilnya ke kanan, set. Terus juga sama yang Y lebih besar sama dengan 0, itu hasilnya ke atas, set. Dapat tuh. Dapat kita lihat bahwa asiran yang terbanyak, daerah yang terkena asiran yang banyak itu adalah daerah sini. Maka disinilah HP-nya. Setelah sudah menentukan himpunan penyelesaiannya, dapat kita lihat untuk titik-titik koordinatnya yang ada di HP ini. Di sini titik koordinatnya, terus sini, sama di sini. Dari sini kita lihat bahwa dapat tuh 4 titik koordinatnya. Nah, keempat titik koordinatnya itu kita jadikan titik yang pertama A, ini B, ini C, dan ini D. Selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum atau optimum ya kan, kita harus mengetahui titik nilai maksimumnya. Nah, dari titik maksimum ini, nih, jadi di titik untuk menentukan nilai titik maksimum itu kita harus menghitungkan keempat titik koordinat ini, titik manakah yang dia termasuk itu titik maksimum. Nanti kalau udah ketemu nih titik maksimumnya, baru kita substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Setelah kita substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi tujuannya, barulah kita dapat hasil nilai maksimumnya. Dan langkah selanjutnya untuk menentukan titik maksimumnya itu ada 2 metode. Yang pertama, menggunakan metode uji titik pojok. Yang kedua adalah menggunakan metode garis selidik. Titik pojok ini biasanya dia itu menggunakan keempat titik koordinat ini. Jadi kita buat aja langsung tabelnya terlebih dahulu aja kali ya, tabel metode titik pojok ini biar lebih paham lagi gitu. Nah, seperti ini tabelnya untuk uji titik pojok. Jadi di sini adalah x, y, titik x dan y, dan sini adalah s sumbu x dan y, di sini adalah z max. Jadi j max itu adalah fungsi objektifnya, itu kan yang tadi adalah 300x ditambah 500 ya kan. Untuk menentukan x dan y itu kita dapat lihat dari titik-titik koordinat ini tersebut. Nah, yang pertama ada titik A. Nah, titik A itu titik koordinatnya berapa dia? 0 kan, 0,0, berarti 0,0. Dan untuk titik B, sudut B itu berapa? 200,0. Dan untuk titik C kan dia belum diketahui kan berapa titiknya, tapi kita dapat lihat nih bahwa titik C itu adalah perpotongan dari garis persamaan 1 dan garis persamaan 2. Jadi kita hitung terlebih dahulu untuk mengetahui titik koordinat C itu berapa gitu. Nah, titik koordinat C itu kan perpotongan dari persamaan 1 dan persamaan 2 kan. Nah, kita lihat bahwa persamaan 1 itu kan 2x ditambah y, berarti kan dia kan hitungnya kan kurang lebih sama dengan 400 kan. Kalau untuk menghitung persamaan berarti kita ininya sama dengan menggunakan simbol sama dengan saja 400, dan untuk persamaan 2 itu adalah 2x ditambah dengan 5y 800 sama dengan 800. Untuk mendapatkan titik koordinat ini kita menggunakan cara yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama adalah eliminasi. Nah, cara eliminasi ini adalah kita dapat mengetahui variabel yang sama. Di sini kita terlihat bahwa 2x sama 2x itu kan sama. Berarti untuk menghilangkannya dia tinggal dikurang aja dong. Berarti 2x kurang 2x habis tuh, habis. Sisa y dikurang dengan 5y. Jadi y itu sama aja 1. Berarti 1 kurang 5 hasilnya kan 4y. Coba itu 4y. Ini min ya, karena si min 5y ini lebih besar dibanding positif y. Dan begitu pula juga 400 dikurang 800, berarti hasilnya 400. Min 400, y-nya sama dengan 100. Kok bisa y-nya 100? Karena kan min 400 dibagi min 4 hasilnya adalah positif 100. Kalau sudah, lanjut ke cara keduanya, yaitu kita substitusikan. Substitusikan. Karena si y-nya ini kan udah ketahuan, maka kita substitusikan antara persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi kalian bebas memilihnya. Kalau saya sih persamaan 1, berarti persamaan 1 kan 2x tambah y sama dengan 400 kan. Sedangkan y-nya udah ketahuan kan, y-nya itu 100. Berarti tinggal kita masukkan aja y-nya itu 100 sama dengan 400, kan 2x sama dengan 400. Si positif y-nya ini, positif 100 ini kan pindah ruas, maka min. Kalau pindah ruas tuh, kalau misalkan min 100 pindah ruas itu positif, kalau positif 100 pindah ruas itu menjadi min 100.
Jadi 2x sama dengan 400 dikurang 100 itu hasilnya 300, x sama dengan 150. Nah, si y-nya 100, x-nya 150, maka titik C-nya itu bernilai 150,100. Berarti di sini kita tulis tabel sini 150,100. Dan untuk titik D itu udah diketahui nih bahwa adalah titik koordinatnya 0,160, sorry. Kalau sudah, baru dari keempat titik koordinat ini kan udah diketahui nih titik-titiknya nih, maka kita substitusikan ke fungsi objektifnya untuk mendapatkan hasil nilai maksimumnya. Kita substitusikan aja bahwa kan z maksimumnya kan 300x, berarti 300 dikalikan dengan 0 ditambah 500 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Karena 300 kali 0, 0 ditambah 500 kali 0, 0, 0 tambah 0, ya 0. Dan untuk yang B, sudut B juga sama, itu 300 kali 200 tambah 500 kali 0. Nah, 300 kali 200 itu hasilnya berapa? 6 kan? 6 tambahin dengan 4, 0 ya, 0 nya 4. Berarti 60.000. Nah, 60.000 ditambah 0 ya 0 gitu. Dan untuk yang sudut C juga sama, 300 kali 150 ditambah 500 dikali 100. Nah, 300 dikali 150 ditambah 500 dikali 100. Nah, 300 kali 150 kan 45.000. Terus ditambah 500 kali 100 itu 50.000. Maka 45.000 ditambah 50.000 itu kan hasilnya 95.000. Dan juga untuk yang D juga sama. 300 kali 0 ditambah 500 kali 160. Maka hasilnya adalah 80.000 karena 300 kali 0 ditambah 500 kali 160 itu 80.000. Jadi 0 tambah 80.000 hasilnya adalah 80.000. Dapat kita lihat bahwa nilai maksimum atau nilai yang terbesar adalah 95.000. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendapatan maksimum yang diperoleh YJ adalah 95.000. Jadi yang di ini termasuk ke nilai maksimumnya. Begitulah cara metode titik pojok. Nah, yang kedua adalah menggunakan cara metode garis lidik. Nah, metode garis lidik ini sangatlah mempersingkat waktu atau efisien dalam waktu pengerjaannya. Jadi lebih cepat gitu. Seperti ini, jadi dia hanya memerlukan grafik yang tadi udah digambar itu. Namun, untuk menentukan nilai maksimum dari garis lidik ini, harus hasil yang diperoleh itu didapatkan dari fungsi objektifnya. Fungsi objektif ini kan yang tadi itu adalah z max kan. Nah, z maxnya itu adalah 300 x ditambah 500 y sama dengan, jadi ini sama aja caranya ax tambah by. Ax tambah by itu adalah a kali b, berarti hasilnya ab. Berarti sini 300 dikalikan 500, maka hasilnya 150.000 rupiah. Nilai yang disebut dengan persamaannya. Namun, untuk lebih mudah dalam mengerjakannya, kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 100. Maka hasilnya 3x tambah 5y sama dengan 1.500. Inilah yang disebut dengan persamaan grafik. Namun, untuk menentukan titik potong sumbu x dan y itu sangatlah mudah. Yang pertama, jika x-nya sama dengan 0, maka 5y sama dengan 1.500. Nah, y sama dengan 1.500 dibagikan 5, hasilnya adalah 300. Dan juga jika y-nya sama dengan 0, maka 3x sama dengan 1.500, x sama dengan 1.500 dibagikan 3, hasilnya adalah 500. Dapat dihasilkan bahwa y-nya 300, berarti 0,300 dan sini adalah 500. Itu kita gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kan yang tadi kan adalah y-nya itu kan 300, berarti 0,300 sini, terus ini 500 x-nya, berarti 500,0 di sini. Setelah itu kita tarik garis set, baru kita dapat tuh garis selidiknya atau kita namakan sebagai GS. Nah, setelah kita sudah menggambar garis selidiknya, perhatikan grafik di sini berada di sebelah kiri garis selidik. Berarti nanti titik terdekat yang dekat dengan garis selidik, kalau kita
geser, titik yang pertama kali disentuh oleh garis selidik itulah titik maksimumnya. Coba kita geser, titik mana yang terlebih dahulu atau yang kena oleh garis selidik. Tanpa kita geser pun ketahuan bahwa titik ini adalah titik maksimumnya. Coba nih ya, kalau nggak percaya kita geser. Set, dapat nih, sini titik C. Nih. Nah, seperti ini nih, kita geser dapat tuh titik C. Titik C ini adalah titik yang pertama kali disentuh oleh garis selidik. Pas kita geser sejajar nih. Sejajar nih ya. Berarti titik C ini adalah nilai maksimumnya. Kita tulis sebagai GS1. Nah, kalau misalkan semakin dia ke bawah, maka itu adalah titik minimumnya. Sedangkan di titik C ini kan belum ketahuan. Dia ada apa namanya? Titik sumbu X dan Y-nya itu nggak tahu berapa tuh. Nah, untuk menentukan titik koordinat C ini adalah kita lihat dia itu perpotongan dari persamaan 1 dan 2 nih, garis persamaan 1 dan 2. Tuh. Jadi titik koordinat C ini adalah perpotongan dari garis persamaan 1 dan 2. Maka untuk mencari titik koordinat C itu adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Kembali soalnya. Nah, persamaan 1 persamaan 2 kan soalnya yang persamaan 1 adalah 2x ditambah dengan y sama dengan 400. Dan untuk yang persamaan 2 adalah 2x ditambah 5y sama dengan 800. Untuk mencari titik sumbu X dan Y, titik potong sumbu X dan Y itu sangatlah mudah sekali. Kalian dengan menggunakan yaitu rumus cara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk yang pertama adalah eliminasi, yang dimana variabelnya harus sama. Berarti ini sama dong, nih sama. Berarti kalau habis, ini harus dikurangin. Jadi 2x dikurang 2x habis nih. Maka Y dikurang 5Y hasilnya adalah min 4Y, dan ini adalah hasilnya 400. Min 400, Y sama dengan 100. Setelah itu kita substitusikan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Bebas, kalian boleh milih yang mana aja. Kalau saya persamaan 1, berarti 2x tambah Y sama dengan 400, maka 2x tambah 100, 400, 2x sama dengan 300. Karena 400 dikurang 100 hasilnya 300, dan x nya sama dengan 150. Dapat tuh bahwa titik potong sumbu x nya 150 dan titik potong sumbu y nya adalah 100. Maka titik koordinat c nya adalah 150, 100. Setelah itu baru kita coba kita substitusikan titik koordinat c ini ke fungsi objektifnya. Bener nggak? Berarti langsung aja ya, Z-max. Z-max-nya itu adalah 300x ditambah 500y. Nah, 300 dikali 150 sama dengan 500 dikali 100. Berarti 45.000 ditambahkan dengan 50.000. 95.000. Bawah hasilnya adalah 95.000. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan maksimum yang diperoleh YJ adalah Rp95.000. Begitulah cara menggunakan garis selidik. Mudah kan, dan juga mempersingkat waktu. Dari kedua metode ini kalian bebas untuk memilih, namun tergantung pada soal ceritanya. Kalau misalkan soal ceritanya itu tidak ditentukan dengan cara yang mau yang mana. Jadi kalian juga harus menguasai kedua metode itu tersebut.